penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030, dan juga Saudara Komisi SAD Pemberantasan Korupsi, selaku Sekretaris KPK, Daerah menetapkan Bupati Kabupaten Cilacap Syamsul Cilacap. Aulia Rahman dan Sekretaris Daerah Satmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Hal itu terkait sejumlah proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, siang hari. Kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan secara tertutup di Kabupaten Cilacap. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat kasus tersebut. Selain itu, mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan praktik pemerasan proyek daerah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penetapan status hukum terhadap para pihak yang diamankan dilakukan sesuai ketentuan dalam undang-undang. Penentuan status tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menganalisis alat bukti yang diperoleh. Proses tersebut dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan dilakukan. Dari hasil ekspose perkara diketahui adanya tindak pidana korupsi dalam pengurusan proyek di lingkungan pemerintah daerah. Dari hasil gelar perkara tersebut, 2 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tertangkap tangan ini bermula tentunya dari adanya laporan masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi masyarakat yang menjadi pengawas, ya, mengawasi jalannya pemerintahan tentunya dan melaporkan apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap. Dari laporan tersebut disampaikan bahwa Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal. Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah Forkopimda, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemkab Cilacap. Menindaklanjuti hal tersebut, SAD kemudian bersama-sama dengan Saudara SUM selaku Asisten 1 Kabupaten Cilacap dan Saudara FER selaku Asisten 2 Kabupaten Cilacap dan Saudara BUD selaku Asisten 3 membahas jumlah kebutuhan THR untuk eksternal. Jadi berapa kira-kira THR yang akan diberikan oleh Bupati kepada pihak eksternal, dalam hal ini Forkopimda, ya. Dan jumlahnya setelah dihitung yaitu kira-kira membutuhkan sekitar 515 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Saudara SUM, FER, dan BUD atas perintah dari Bupati melalui Sekda tentunya, meminta sejumlah uang dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan setoran diperkirakan. Waktu itu diperkirakan sekitar 750 juta. Jadi ini kan tadi disebutkan di awal untuk kepentingan eksternal Forkopimda dan kepentingan pribadinya. Jadi eksternalnya tadi 515, nah kemudian juga untuk kebutuhan pribadinya. Jadi direncanakan diminta sebesar 750 juta rupiah. Ini uang itu berasal dari tiap perangkat daerah. Jadi perangkat-perangkat daerah ini, SKPD itu dimintai masing-masing SKPD, ya. Sudah ada bervariasi gitu ya, jumlahnya seperti itu. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, ya, jadi ada 25 perangkat daerah atau SKPD, kemudian 2 rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas. Ya. Awalnya permintaannya yaitu sekitar 75 sampai 100 juta per perangkat daerah. Jadi kalau dihitung mungkin kalau 25 tambah 2 ya, tambah 20 ada 47 gitu ya. Seperti itu, 47 perangkat daerah.
Kalau kira-kira perangkat daerahnya saja 25, ya berarti sudah 2,5 kalau 100 jutaan. Namun, dalam realisasinya, ya, yang ditemukan setelah tertangkap tangan, begitu ya, setoran yang diterima beragam. Mulai dari bahkan jauh ini, 3 juta hingga 100 juta per perangkat daerah. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang entah itu mungkin masih pemberiannya diangsur gitu ya, atau juga terjadi bargaining di situ, tawar-menawar, karena kemungkinan juga saat ini perangkat-perangkat daerah itu juga tidak memiliki anggaran. Karena tentunya bisa kita bayangkan bahwa permintaan kepada perangkat daerah atau kepala perangkat daerah tentunya yang bertanggung jawab tidak akan memberikan menggunakan uang pribadinya gitu. Jadi tentunya ini akan berkaitan dengan anggaran dan lain-lain yang ujung-ujungnya nanti terkait dengan pelayanan masyarakat atau terjadinya penurunan pelayanan masyarakat. Adapun besaran setoran dari setiap perangkat daerah diatur berdasarkan pertimbangan FER. Jika perangkat daerah tidak dapat menyanggupi besaran yang telah ditentukan, tadi 75 sampai dengan 100 juta, maka diharuskan lapor kepada FER untuk dipertimbangkan dan turunkan dari target sesuai dengan kesepakatan. Kemudian SAD turut memberikan perintah kepada SUM, FER, dan BUD untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari AUL terkait kebutuhan TR untuk pribadi dan eksternal tersebut harus terkumpul pada masa libur lebaran, yaitu deadline-nya nih tanggal 13 Maret 2026. Ya tentu kan ada proses pengumpulan, ada proses pembagian, dan lain-lain gitu ya. Karena juga tanggal 13 ini sudah dekat ke libur bersama. Jadi harus terdistribusi sebelum libur bersama tentunya. Jika belum melakukan penyetoran, maka perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, BUD sesuai ruang lingkup wilayahnya, dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap. Jadi perintah awalnya itu kan di sekitar akhir bulan Februari, gitu ya, akhir bulan Februari. Makanya berjalan dari Februari ini, nah deadline-nya di tanggal 13 Maret, seperti itu. Bahwa selanjutnya dalam periode 9 sampai 13 Maret 2025 sebanyak 23 perangkat daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan dari saudara AUL yang dikumpulkan melalui FER dengan total mencapai 610 juta. Jadi yang sudah terkumpul di periode itu 610. Kalau untuk kepentingan eksternal tadi 515 ya sudah terpenuhi, gitu kan. Tapi untuk mencapai yang 750 masih belum. Adapun uang setoran tersebut akan diserahkan FER kepada SAD selaku Sekda Cilacap. Peristiwa tertangkap tangannya sebagai berikut. Pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 atau hari terakhir penyetoran, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan total 27 orang. Ya, karena tadi kan jumlah SKPD-nya ada 25 gitu ya. Dan 2 rumah sakit, 27 ditambah 20 puskesmas. Di wilayah Kabupaten Cilacap, tim kemudian melakukan pemeriksaan awal kepada para pihak yang diamankan tersebut di Polres Banyumas. Selanjutnya, 13 orang diantaranya dibawa ke Jakarta pada malam harinya, Sabtu malam, berarti ya, kemarin. Untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Yang dibawa ke Jakarta yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030. Kemudian Saudara SAD, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Kemudian Saudara SBW, Asisten 1 Kabupaten Cilacap. Saudara FER, Asisten 2 Kabupaten Cilacap. Saudara BUD, Asisten 3 Kabupaten Cilacap. Saudara WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Cilacap, Saudara RS, Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Cilacap, Saudara SGT, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Saudara PMN, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Saudara HSN, PLT Direktur Rumah Sakit Daerah RSUD Cilacap, kemudian Saudara ROC,
Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Saudara WI, Kepala Bidang Irigasi Kabupaten Cilacap, dan yang ke-13 adalah Saudara BBG, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Kabupaten Cilacap. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai 610 juta rupiah. Uang-uang tersebut diantaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Jadi pada saat dilakukan tim ke sana, kemudian para terduga pelaku ini tertangkap tangan. Nah, yang ada padanya itu barang bukti itu salah satunya adalah uang yang sudah dalam goodie bag ya. Jadi sudah dibagi-bagi gitu. Nanti rekan-rekan akan melihat, akan kita tampilkan di sini ya. Yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan dibagikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal. Selain itu, dari sejumlah uang tersebut, ada yang baru diterima oleh FER dari setoran perangkat daerah yang diamankan di ruang kerjanya. Jadi masih terus bertambah ya pada saat itu. Gitu. Kalau yang eksternal, karena kebutuhannya hanya 515, jadi sudah terpenuhi sehingga sudah dibagi-bagi itu untuk masing-masing Forkopimda itu. Dalam pemeriksaan intensif KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025. Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026 ini, tetapi juga di tahun 2025 itu sudah pernah terjadi. Itu. Cuman pada saat itu tidak termonitor oleh kami maupun juga belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami. Di mana Saudara AUL diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal. Jadi ini adalah udah berulang gitu ya, seperti itu. Pun jika tahun ini tidak tertangkap tangan, maka kemungkinan besar juga berikutnya menjadi hal yang akan diulangi itu seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 14 Maret sampai tanggal 2 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil, pemerasan, dan atau pasal 12B besar, gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Adapun pesan yang ingin disampaikan dari KPK, bahwa KPK sebelumnya telah menerbitkan surat edaran atau SE nomor 2 tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi, khususnya menjelang hari raya dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik, ya. Karena menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pada saat menjelang hari raya praktek-praktek seperti ini sering terjadi, sehingga KPK perlu menerbitkan surat edaran dimaksud, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan THR kepada 10,5 juta ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai 55,1 triliun
Jadi seharusnya apa yang dilakukan oleh saudara AUL tidak perlu lagi dilakukan karena baik ASN, TNI, Polri itu pemerintah sudah memberikan THR gitu ya, yang mencapai 5,51 triliun. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama antara pemerintah dan Forkopimda tidak perlu lagi ada pemberian THR gitu ya. Jadi karena sudah mendapatkan, di pemerintah juga sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri. Ya, sehingga tidak perlu lagi repot-repot kepala daerah untuk menyediakan atau mencari THR bagi eksternal, dalam ini untuk Forkopimda, dan untuk pencariannya mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Penyiapan THR oleh kepala daerah melalui para perangkat daerah menunjukkan perilaku penyelenggara negara yang tidak berintegritas dan secara hukum tidak ada alasan pembenar maupun pemaafan. Di sisi lain, hal tersebut dapat menimbulkan efek domino, penyimpangan dari pelanggaran dan pelanggaran lainnya dalam menyiapkan uang yang diminta. Seperti halnya meminta kepada pihak swasta yang dijanjikan mengerjakan proyek di daerah, sehingga hal itu akan berdampak pada kerugian keuangan negara daerah serta kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap. Selain itu, pemberian THR juga dapat menjadi modus agar jika ada dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi pemerintah daerah tidak ditindak oleh aparat penegak hukum setempat sebagai salah satu unsur Forkopimda. Gitu ya. Jadi ada coy-nya gitu di situ ya. Ketika diberikan THR kepada Forkopimda, tentu Forkopimda yang memiliki tugas dan kewenangan selaku aparat penegak hukum akan menjadi segan kepada kepala daerah dimaksud. KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Untuk itu, yang belum atau yang kedepannya tidak perlu lagi bagi kepala daerah untuk memberikan THR, karena tadi juga telah disampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan THR kepada seluruh ASN, TNI maupun Polri. Untuk itu KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas. Demikian halnya sekretaris daerah sebagai pejabat senior dan karir di lingkungan pemerintah daerah seharusnya bisa menolak perintah dari kepala daerah yang dapat berdampak hukum dan juga bisa mengingatkan kepada kepala daerah, dalam hal ini bupatinya, bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Dengan mengikuti dan melaksanakan instruksi, maka patut diduga yang berkaitan turut serta atas perbuatan yang disangkakan penyidik dan perbuatannya layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi membuka bagi pemerintah daerah berkoordinasi sejak awal untuk memitigasi potensi risiko penyimpangan, sehingga para kepala daerah dapat memastikan setiap kebijakan dan proses pemerintahan tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang bersih dan akuntabel. KPK melalui fungsi pendidikan dan peran serta masyarakat juga turut gencar mewujudkan ekosistem anti korupsi di daerah, salah satunya melalui program kabupaten dan kota anti korupsi, yang turut mendorong pelibatan penuh dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik di daerah. Sekali lagi KPK mengingatkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewajiban memberikan suatu apapun kepada pihak eksternal untuk itu menjauhi praktik-praktik semacam ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas jabatan dan memastikan kewenangan tidak disalahgunakan. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, ya, khususnya masyarakat di Kabupaten Cilacap yang telah menjadi bagian dari kami untuk melihat dan mengawasi proses-proses atau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan melaporkan apabila ada penyimpangan. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan
kepada seluruh pihak ya, dan khususnya kepada rekan-rekan jurnalis yang tentunya menyampaikan informasi-informasi dan berita terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga praktek-praktek seperti ini dapat dihentikan atau dapat berhenti di seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi untuk kedepannya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pun sudah menyiapkan THR untuk seluruh ASN, TNI, dan Polri. Jadi melalui pemberitaan dari rekan-rekan, semoga informasi ini bisa sampai kepada para pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara runut dan lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Cilacap, di mana setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030, dan juga Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. KPK kemudian akan melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Maret sampai dengan 2 April 2026. Baik teman-teman media, sebelum kita tunjukkan secara langsung barang bukti yang diamankan oleh tim dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.